Udah bisa kan Gila akses recordnya? Oke, kita masuk ke materi malam ini. Kita bertemu lagi. Masih pada ingat kan namaku? Masih ingat nggak? Oke, siapa? Kak Ulil. Oke, Kak Ul ya betul. Nah, jadi udah ini slide-nya perkenalan. Terus slide kedua. Jadi malam ini kita sesuai di timeline-nya kita bahas tentang esai beasiswa unggulan, terutama untuk deskripsi diri dan juga personal branding. Lanjut Kak, yang slide ketiga. Nah, jadi semalam juga di pertemuan semalam udah aku singgung juga bahwa beasiswa unggulan itu ada beberapa ketentuan ya. Nah, jadi dasar esai beasiswa dan menemukan cerita diri yang kuat. Nah, ketentuan esai beasiswa unggulan itu udah aku singgung. Yang pertama untuk tahun lalu ya ini temanya itu karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Terus untuk mahasiswa S1 itu jumlah minimalnya itu 1.000 kata dan maksimalnya 1.500 kata. Nah, untuk mahasiswa S2 itu tentunya lebih banyak, yaitu minimal 1.500 dan maksimal 2.000 kata. Nah, jadi itu isinya terdiri dari deskripsi diri, karya yang pernah dihasilkan, karya yang akan dihasilkan setelah menyelesaikan studi, dan bagaimana karya tersebut bisa berdampak bagi kemajuan Indonesia. Nah, jadi ini bakalan aku jelaskan di next slide. Next slide, Kak. Nah, jadi struktur beasiswa unggulan itu seperti esai beasiswa unggulan itu sama kayak esai-esai yang lain, tentunya ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Nah, di pendahuluan ini kita harus bisa membuat hook yang menarik. Artinya karena ini tuh adalah paragraf pertama yang dibaca oleh si panitia, maka kita harus bisa menarik hati si panitia ini. Jangan si panitia itu baru membaca satu paragraf saja dia udah bosan dan membuat dia itu nggak melanjutkan bacaan kita sampai ke bawah gitu. Meskipun dia baca mungkin cuman scan-scan gitu dan berakhir esai kita itu cuman ya sekedar di slide gitu kan. Jadi kunci utamanya yaitu ada di hook ataupun ada di pendahuluannya. Kita buat menarik. Nah, cara buat menariknya gimana? Nah, itu yang pertama itu bisa pakai quotes. Nah, quotes-nya itu quotes usahakan yang berkesinambungan dengan apa kalimat-kalimat yang akan kamu ucapkan, yang akan kamu tuliskan selanjutnya. Jangan cuma sekedar quotes gitu. Kamu cari quotes yang menarik gitu, tapi nggak ada korelasi antara si quotes ini dengan si paragraf pertama kamu gitu. Nah, terus yang kedua ada juga motivasi, ada juga analogi, analogi yang menarik, pertanyaan provokatif, dan juga fakta yang mengejutkan. Jadi intinya ini semua itu kita kalau bisa menggunakan diksi yang menarik. Jangan kalau misalnya itu kita buat sekedar tulisan-tulisan biasa gitu loh. Nah, ini misalnya nih contohnya. Ini aku ambil dari IG-nya Kak Tito Kardavian kalau saya lupanya namanya. Jadi IG-nya tuh Tokats. Nah, ini untuk pendahuluan di mana ini tuh menggunakan analogi yang menarik. Nah, di sini yang pertama, kota tempat tinggalku seperti buku dengan sampul menarik. Nah, jadi kan analogi dari kotanya itu sampul yang menarik, tetapi isinya usang. Kota yang dikenal orang sebagai kota industrial dengan segala kemajuannya ini ternyata masih menyimpan beragam polemik. Salah satunya permasalahan lingkungan. Nah, ini jadi bisa jadi hook kalian, tapi bukan ini ya, soalnya pasti karena udah dibaca banyak orang, jadi udah banyak juga yang nerapinkan. Cuman ini salah satu contoh yang memang menurut aku juga menarik banget. Nah, ini nanti bisa dilanjutin sama sesuai jurusan dan minat. Misalnya kalau di sini karena katanya itu permasalahan lingkungan, kalau kamu jurusan teknik lingkungan mungkin ataupun hal-hal yang berhubungan dengan itu, baik itu apa ya?
yang berhubungan dengan lingkungan lah, teknik kimia dan lain sebagainya misalnya. Nah, kamu bisa lanjutin sesuai dengan jurusan kamu. Jadi kota tempat tinggalku seperti buku dengan sampul menarik, tetapi isinya usang. Kota yang dikenal orang sebagai kota industrial dengan segala kemajuannya ini ternyata masih menyimpan beragam polemik, salah satunya permasalahan lingkungan. Nah, jadi bisa nih misalnya kalimat berikutnya itu dilanjut dengan hal inilah yang mengantarkan saya untuk memilih jurusan teknik lingkungan di universitas negeri ini, seperti itu ya. Jadi untuk quotes, untuk hook yang menarik, ini salah satu contohnya yaitu menggunakan analogi. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan aja. Terus yang kedua, contohnya, next slide Kak Cila. Nah yang kedua itu, ini kira-kira pakai yang mana nih? Menurutmu bagaimana jadinya kalau warga Selandia Baru yang terbiasa hidup dengan indeks kualitas udara yang bagus merasakan buruknya kualitas udara di kota Jakarta? Nah, kalau misalnya di kota Jakarta ya, ini tuh menggunakan pertanyaan provokatif tadi. Jadi, ini juga bisa disambungkan indeks kualitas udara yang bagus, merasakan buruknya kualitas udara di kota Jakarta gitu. Nah, jadi kamu sambungkan saja, tentu saja mereka tidak akan bisa gitulah ya misalnya. Jadi untuk pertanyaan provokatif juga sangat bagus untuk dibuat di hook. Nah, yang ketiga itu ada, bayangkan saya tinggal di kota A yang 90% masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan hasil panen yang melimpah, tapi 70% anak-anaknya masih mengalami stunting. Nah, jadi untuk hook yang ini tuh cocok digunakan untuk anak-anak yang misalnya gizi, jurusannya gizi gitu kan. Jadi mungkin di kota ini nih, yang di kota A yang 90% masyarakatnya petani ini punya hasil yang melimpah, tetapi mereka nggak bisa mengolah ya, tidak bisa mengolah hasil ini sehingga mungkin pendapatannya kurang, mereka gizinya kurang, jadi menyebabkan anak-anak di kota ini stunting. Jadi dari permasalahan stunting ini, langkah apa yang akan kamu lakukan sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi di program studi gizi? Kalau misalnya gizi, dan ini nggak harus stunting sih, boleh diubah-ubah juga. Kayaknya bagaimana bayangkan saya tinggal di kota A yang 90% masyarakatnya bekerja di sektor pertambangan, misalnya gitu juga boleh. Nah, ini untuk fakta mengejutkan. Terus lanjut di next slide. Nah, itu tadi untuk di pendahuluan. Jadi, di pendahuluan itu, kuncinya usahakan si reviewer ataupun si panitia ini tertarik dengan esai kamu sehingga dia lanjutin nih membaca sampai akhir. Dan kalau misalnya nih bagus, jadi tuh kalau misalnya bagus dan di tengah-tengah agak jelek itu kan ngerasa terbantu ya, kayak moodnya dia itu masih bagus karena bekas yang tadi gitu. Jadi jangan di awal udah jelek, mungkin di lama-lama makin bagus, ya dia juga mungkin kurang bakalan melihat hal yang bagus di tengah-tengah ataupun di ujung itu, karena first impression-nya itu udah jelek di awal paragraf gitu. Jadi usahakan di paragraf pertama itu harus menarik minat si pembaca. Nah, yang kedua di bagian isi itu adalah deskripsi diri. Jadi sesuai yang ada di ketentuan esai beasiswa unggulan itu biasanya kita menggunakan metode PPF, present, past, dan juga future. Nah, kalau present ini tentunya sekarang. Jadi bisa perkenalkan nama, asal, jurusan, universitas, dan juga kesibukan kita, baik itu di bidang akademik, organisasi, dan juga pengabdian. Dan untuk si present ini tuh nggak harus perkenalkan nama saya Ulil Hidayah, saya dari Medan, saya dari jurusan ini, enggak harus gitu. Bisa juga kalimat-kalimatnya itu secara tersirat gitu. Tapi si pembaca ini bisa tahu nama kamu, asal kamu, dan juga jurusan kamu dengan kalimat tersirat tersebut. Jadi enggak harus kayak perkenalan nama di kelas yang nama saya ini, asal saya dari ini, jurusan saya ini, enggak harus gitu.
Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Nah, yang kedua itu adalah pas. Jadi, perjalanan kamu bisa sampai di tahap ini. Jadi, kayak misalnya kan, tadi kamu buat kesibukan kamu di bidang akademik, saya lomba-lomba ini. Terus, kamu bisa nih kilas balik perjalanan saya sebelum bisa memenangkan lomba ini itu, saya dulu pernah mengalami berbagai struggle gitu. Jadi, memang biasanya itu kebanyakan esai beasiswa unggulan itu present dulu, baru past, dan juga baru future. Dan aku sendiri juga menggunakan metode ini di esai beasiswa unggulan aku tahun lalu. Terus ada future, siapa kamu di masa depan? Jadi ini bisa kita buat tentang cita-cita kamu untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Terus ada juga deskripsi karya dan kontribusi. Ini sebenarnya bisa juga masuk di bagian ini sih, di bagian perjalanan. Perjalanan bisa sampai di tahap ini. Jadi kalau misalnya perjalananmu itu apa yang kamu hasilkan karyanya dalam perjalananmu tersebut? Apa kontribusi yang kamu hasilkan dari perjalananmu di masa lalu ataupun di masa depan gitu. Terus ada juga rencana karya. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Nah, di penutup ini kita itu menekankan bagaimana beasiswa ini itu berkontribusi untuk mimpi kamu. Jadi, jangan patokan bahwa kamu hanya bisa menjalankan semua ini kalau ada beasiswa ini gitu. Jadi, ada tuh, mungkin kalau kalian pernah lihat ada lolos atau tidaknya aku di beasiswa ini, aku akan tetap menjalankan visi misiku gitu-gitu kan. Nah, jadi tekankan di akhir ini bahwa beasiswa ini berkontribusi banyak untuk kamu, tetapi bukan menjadi kunci. Bukan ketika misalnya kamu nggak dapat beasiswa unggulan, kamu nggak akan menjalankan karya dan juga kontribusi yang telah kamu tuliskan di esai ini. Dan usahakan juga di bagian esai ini kalian tuh nggak usah buat hal-hal yang terlalu menyinggung keadaan finansial. Kayak misalnya ayahku sakit-sakitan, aku nggak punya uang untuk berkuliah gitu-gitu, saran aku jangan. Karena ini adalah beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi, bukan untuk ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Maksudnya sasaran utamanya tuh bukan mahasiswa kurang mampu, karena untuk mahasiswa kurang mampu itu ada juga kan pembagiannya gitu. Betul, jangan yang adu nasib, karena pokoknya tuh yang kita tekankan di esai itu tuh adalah kontribusi kita yang lalu dan juga sekarang dan yang akan datang. Kalau untuk masalah finansial itu nggak usah terlalu ditekankan. Mungkin bisa kamu bilang, saya berasal dari keluarga yang sederhana tetapi memiliki semangat tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi. Gitu bisa, tapi nggak usah terlalu diperdalam, dikuliti bagaimana sih kesulitan kamu tersebut gitu. Nggak usah menurut aku ya, dan teman-teman yang lain juga dari sharing-sharing kami nggak banyak yang buat permasalahan finansial di esainya. Terus lanjut Kak Kila. Oh, belum sih. Banyak bertanya bikin sengsara, canda deh. Jadi dari materiku tadi memang cuma sedikit karena aku bakalan review esai aku. Aku nggak bilang bahwa esai aku ini bagus, tapi misal menyebut kerja sambil sekolah dan tetap aktif ikut lomba gitu, boleh Kak? Boleh dong, boleh. Yang aku maksud tadi tuh kita terlalu menyebutkan banyak hal lah, misalnya ayah saya sakit-sakitan, saya nggak punya uang untuk melanjutkan gitu-gitu, yang terlalu dibuat menyedihkan gitu, itu nggak usah. Nah, jadi Kak Kila boleh buka esai aku yang aku kirimkan. Jadi aku nggak bilang esai aku ini bagus, cuman ya inilah esaiku yang kemarin lolos. Dan sebetulnya ini juga nggak, setelah aku baca-baca di sekarang ini nggak bagus-bagus amat. Karena ini aku bilang juga kemarin sistem kebut 2 hari, 2 hari 2 malam. Jadi ya boleh kita baca dulu. Nah, yang pertama itu di hook. Yang aku bilang tadi bahwa di hook itu kebanyakan orang itu menggunakan quotes. Dan yang aku lihat di TikTok, yang aku lihat di Instagram, aku lihat di Google, dan lain sebagainya, memang rata-rata awardee itu buat hook-nya itu adalah quotes.
Dan akhirnya aku nemu satu video yang bilang bahwa jangan terpatok ke quotes aja. Karena untuk hook yang menarik itu nggak harus quotes gitu, kata di video itu, bahwa daripada kamu buat quotes-quotes gini gitu yang menghabis-habiskan kata, karena ini kan ada maksimal kata ya. Kamu hanya punya 1.500 kata, itu sangat singkat kalau kamu mau menjelaskan siapa diri kamu lebih dalam. Jadi daripada kamu menghabiskan kata-kata tersebut untuk quotes-quotes yang nggak tentu, itu di videonya ya, dia bilang gitu, quotes-quotes yang nggak tentu, mending kamu buat sesuatu hal yang lain gitu, yang tetap kena ke paragraf selanjutnya gitu. Jadi ya aku juga merasa iya kemarin, iya betul ya, dari mungkin quotes itu menarik dulu, karena orang tuh belum pada tahu ya, maksudnya dulu tuh yang ada quotes yang kelihatan menarik, kan? Gitu kan? Tapi menurut aku sekarang justru quotes itu banyak. Semua esai ada quotes-nya gitu. Jadi kita harus bisa unik, kita harus bisa berbeda. Jangan misalnya si reviewer itu baca 10 esai, dan dia lihat 10-10-nya ada quotes, kan template banget gitu kan. Nah, jadi ini yang membuat aku kemarin tuh nggak memasukkan quotes di hook aku. Jadi itu sebenarnya pilihan kalian sendiri sih. Boleh pakai hook, boleh pakai quotes, dan juga boleh enggak. Karena tadi aku juga kasih beberapa opsi ya, selain quotes itu ada pertanyaan apa tadi, pertanyaan pemancing gitulah, sama fakta-fakta mengejutkan. Nah, itu opsi selain quotes, karena quotes itu aku yakin 90% lah esai itu pasti ada quotes-nya di awal, karena memang template-nya kebanyakan sudah seperti itu kan. Jadi boleh kalian menggunakan quotes, tapi pastikan quotes-nya itu memang nyambung sama kalimat yang akan kamu jelaskan. Jangan hanya quotes yang sekedar quotes lah gitu. Nah, ini aku bahas. Jadi Indonesia hingga kini masih berada dalam belenggu middle income trap. Jadi dibuat di esainya itu aku buatlah seperti yang aku bilang tadi, buat diksi yang menarik. Jadi kalau misalnya aku buat gini, Indonesia hingga kini masih berada dalam lingkaran middle income trap, kan itu terlalu biasa aja kan. Dan jadi aku tuh cari kata-kata yang memang lebih menarik perhatian gitu, dan aku tertuju kepada kata belenggu. Terus aku juga tambah kata middle income trap sebagai kata-kata teknisnya gitu. Jadi ada kata-kata teknis dan juga ada diksi-diksi yang menarik. Lanjut, Indonesia hingga kini masih berada dalam belenggu middle income trap. Satu persatu permasalahan muncul ke permukaan dan turut mewarnai catatan kelam tanah air. Jadi, ya, itu juga aku buat lagi kayak satu persatu permasalahan muncul ke permukaan, gitu kan. Ini juga merupakan diksi dan turut mewarnai catatan kelam tanah air. Ini juga. Nah, jadi aku jelaskan lagi, ada akses permasalahan yang muncul ke permukaan itu apa aja. Aku jelasin akses pendidikan yang belum merata, fasilitas kesehatan yang jauh dari kata sempurna, angka pengangguran yang masih merajalela, maraknya kasus intoleran. Nggak muncul? Apakah tidak muncul, teman-teman? Di aku Muncul kan? soalnya muncul. Muncul. Jadi kenapa nih Kak Anissa tidak muncul? Gak apa-apa ya, berarti aku lanjutin ya. Oke, jadi tadi tuh udah sampai ini permasalahan-permasalahan kan. Jadi permasalahan lain yang datang seakan tak ada habisnya. Nah, terus di kalimat berikutnya aku juga buat diksi. Mereka mengalir bak air bah yang membanjiri sudut realitas. Jadi ini padahal bisa aja gitu kan. Awalnya memang aku tulis mereka datang seakan tak ada habisnya. Awalnya ini aku nggak buat mereka mengalir bak air bah yang membanjiri surut realitas, tapi setelah aku pikir-pikir kok esainya terlalu monoton gitu, jadi aku cari-carilah kalimat yang bisa membumbui si hook ini, sehingga inilah mereka mengalir bak air bah yang membanjiri surut realitas. Dan perlu diperhatikan juga, ini kan aku awalnya mau buat rima ya, rima seakan tak ada habisnya sama sudut realita.
Nah, terus setelah aku lihat di Google, ternyata realita itu bukan kata yang baku, karena kata bakunya itu adalah realitas. Jadi, buat teman-teman, sebagai dari pengalaman aku ya, jangan terlalu memaksakan sesuatu yang pada akhirnya itu adalah salah gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak periksa realita ini, aku paksakan aja akhiran AA dan berakhir aku buat realita, dan kebetulan nih si panitianya ini adalah orang yang memang ahli bahasa Indonesia gitu kan, dan dia ngelihat ini salah nih, ini aja salah gitu. Hal remeh gitu aja mungkin dapat poin minus dari mereka gitu. Jadi pastikan juga kata kita itu adalah menggunakan kata Indonesia, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terus ini karena hooknya itu cuman satu paragraf aja, memang satu paragraf aja, maka aku langsung aja nih masuk ke intinya. Jadi dari permasalahan tadi, namun saya percaya untuk meningkatkan kualitas Indonesia, perlu untuk membenahi kualitas manusia di dalamnya, yakni melalui pendidikan. Nah, jadi kan pendidikan nih kunci semuanya. Nah, buat teman-teman mungkin di sini yang anak pendidikan, ini bisa jadi salah satu referensi ya, bahwa eh, untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia itu memang awalnya hanya pendidikan. Kita nggak bisa untuk misalnya kita perbaiki fasilitas kesehatan aja, kita untuk pengangguran kita angkat semuanya bekerja gitu, nggak bisa karena akarnya itu dari pendidikan. Jadi aku menekankan di sini bahwa pendidikan sangat penting. Oke, makan gratis. boleh, boleh makan gratis. Nanti deh aku kasih kalian apa sih sesi argumentasi kalau kalian mau. Jadi apakah setuju dengan makan gratis atau enggak? Oke, lanjut ya. Jadi, ini kalimat terakhir aku buat inilah yang menjadi tamparan telak sekaligus kunci utama yang mengantarkan saya untuk memilih prodi pendidikan fisika sebagai jalur karir. Jadi, ini juga tadi aku buat tamparan telak. Kenapa kalau misalnya nih, aku nggak buat kata-kata yang menarik, jadinya gini aja. Inilah yang menjadi alasan saya untuk memilih prodi pendidikan fisika, gitu kan. Tapi karena aku mau ada yang sedikit berbeda, aku mau diksi-diksi yang menarik, jadi aku buat tamparan telak ya. Istilahnya itu udah sangat apa ya, dramatis sih. Menurutku dramatis. Cuman ya memang hidup ini karena harus didramatisir. Jadi aku buat ini di sebagai paragraf pertama. Nanti kita bakalan ada sesi ya buat teman-teman mungkin yang mau bertanya dan lainnya. Terus kita masuk ke paragraf kedua. Jadi kan di paragraf pertama tadi aku menjelaskan alasanku memilih prodi, aku menjelaskan alasanku mengapa memilih prodi yang berada di lingkungan pendidikan. Tapi aku belum menjelaskan kenapa harus pendidikan fisika, kenapa nggak pendidikan yang lain. Kan ada nih pendidikan kimia, pendidikan IPA, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bakal aku jelasin di paragraf kedua. Nah, tapi sebelum itu, sebelum cerita ini berlanjut lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulil Hidayah, seorang mahasiswa baru Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Fisika. Terus di sini kita sebutin deh alasan kita kenapa pendidikan fisika. Kalau aku sendiri, prodi ini saya pilih karena ketertarikan tinggi pada fisika kuantum dan fisika solid state yang memberi saya kesempatan untuk mempelajari prinsip yang mendasari teknologi seperti komputer kuantum. Jadi, buat kalian nih misalnya mahasiswa baru, coba dicari mata kuliah yang akan ada di jurusan kalian, di program studi kalian, dan cari mata kuliah yang mungkin akan kalian senangi. Jadi bisa kalian jadikan nih seperti ini. Terus selain itu faktor pendorong lainnya adalah minimnya guru lulusan fisika di tempat aku tinggal. Hal ini menyebabkan banyak guru lulusan jurusan lain terpaksa mengajar fisika sehingga kualitas pembelajaran menjadi tidak benar-benar maksimal. Nah, ini kenyataan lapangan di tempat aku. Jadi ini juga sih sebenarnya ini betul-betul jadi alasan kenapa aku memilih pendidikan fisika. Nah, terus dengan menjadi guru, saya memiliki kesempatan lebih besar menjadi seorang agent of change menuju Indonesia yang lebih unggul dan berkarakter guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi. Jadi tekankan karena ini kan ini tujuan dari beasiswa unggulan uh,
Oke, aduh, maaf banget ya, WiFi laptopku mati karena mati lampu tadi. Jadi ini pakai paket data. Oke, aku lanjutin. Tadi udah sampai visi Indonesia Emas kan dan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi. Nah, terus kita masuk ke paragraf ketiga. Untuk tips dari aku juga, tiap paragrafnya itu jangan terlalu banyak karena jujur aku sendiri juga kalau diminta proofreading essay sama menti-menti aku dan aku lihat paragrafnya itu terlalu banyak, aku males baca gitu, mataku sakit. Jadi kita cobalah kalau kita begitu, aku yakin pasti si panitia juga begitu. Jadi usahakan per paragrafnya itu jangan terlalu panjang-panjang. Nah, kita masuk ke paragraf ketiga. Seperti yang aku bilang tadi, kan yang pertama itu present. Nah, aku di masa sekarang tuh yang tadi di paragraf 2 masuk ke paragraf ketiga itu aku di masa lalu. Pas. Isinya, kilas balik semasa SD sampai SMP, saya merupakan seorang pemalu yang tidak pernah absen dari peringkat pertama. Nah, iya di situlah. Jadi, iya Kak, yang lain patah-patah juga nggak? Mantap. Enggak. Apa? Iya. Enggak kok Kak, lancar. Mantap. Sudah. Oh, gimana nih? Oke, aku lanjutin ya kalau begitu. Jadi, eh biasalah, anak SD itu kan persaingannya masih belum terlalu keras ya. Persaingannya belum terlalu keras, jadi juara lah gitu. Terus namun, iya mungkin jaringan kamu. Coba cari jaringan yang lebih bagus ya tempatnya. Terus namun, lambat laun saya mulai merasa bosan dengan alur kehidupan tersebut. Saya berpikir bahwa pintar tanpa memberi manfaat bagi orang lain buatlah kata-kata yang seperti tadi dramatis gitu. Kehampaan yang luar biasa. Apalagi selama ini saya selalu berada dalam zona nyaman dan tidak berani tampil maju. Jadi aku tuh dulu ala-ala template orang juara satu yang pemalu gitu loh. Mungkin kalian juga salah satunya kayak juara satu pun diajak ke depan nggak mau gitu. Ditunjuk apa-apa gemetar duluan. Ada nggak yang kayak gitu dulu? Ada Kak, saya. Sekarang gimana? Sekarang masih gitu nggak? Enggak sih. Nah, itu kan. Makanya berarti ada yang berubah dari kita. Nah, jadi di essay itu nanti bisa kita tuangkan. Aku lanjutin. Setelah merenung, saya menyadari bahwa masa depan saya dan Indonesia adalah hal mutlak yang harus diperjuangkan. Saya selamanya tidak bisa duduk diam dan menyaksikan progres orang lain terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, saya mulai menanamkan rasa kepercayaan diri dengan mengucapkan positive affirmation bahwa saya hebat dan dapat membenahi wajah Indonesia. Nah, ini juga ditambahin aja wajah gitu. Harusnya kan bisa cuman dapat membenahi Indonesia gitu aja sih. Cuman memang aku tambahin wajahnya gitu. Boleh aja. Lanjut, saya bertekad
untuk membuat suatu karya yang hasil akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Saya harus segera beraksi karena kalau bukan saya, siapa lagi? Gitu kan. Aku buatnya gitu, kayak aku nggak terpikir pada saat itu, ngalir aja gitu penulisannya. Sangat tidak mungkin manusia dari negeri antah berantah datang untuk memajukan negeri ini. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi di sini tuh aku menekankan bahwa eh, itulah punya semangat yang tinggi gitu dari kalimat ini. Terus lanjut ke paragraf berikutnya, maka aksi perubahan sebagai kontribusi pada Indonesia yang saya mulai eh, saya mulai maka aksi perubahan sebagai kontribusi pada Indonesia saya mulai ketika ini, kayaknya ini ketika saya menginjakkan kaki di bangku SMA. Jadi sebenarnya ini tuh eh, esainya itu kita nanti bukan kirim file ya. Mungkin buat yang belum tahu, itu nggak dikirim file, tapi kita salin dari Word kita dan kita tempelkan langsung di website beasiswa unggulan gitu. Jadi ini tadi aku ada typo sedikit, syukurlah tidak mengurangi nilainya. Dan aku juga baru sih. Terus jadi kan ini tuh terlambat banget. Kalau aku pikir tuh terlambat banget. Kenapa mulainya dari SMA gitu. Nah, jadi aku sebut di sini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah yang saya pikirkan saat itu. Terus masuk lagi karena aku memang apa ya orangnya cukup puitis. Jadi aku juga suka nulis-nulis puisi, cerpen yang gitu-gitu. Jadi memang ke bawah gitu. Ini aku buat ala-ala puisi juga, ala-ala cerpen pada pagi hari gitu-gitu. Bisa lah kalian baca. Aku malu juga bacanya. Kalau dipikir-pikir malu juga. Nah, terus saya memantapkan langkah untuk mewujudkan goals sebagai seorang guru. Namun guru bukan sembarang guru. Nah, gitu. Jadi kita juga sebutkan nih bahwa kan banyak kamu kalau cuman bermimpi jadi guru, ya semua pendaftar beasiswa unggulan juga gitu kan, juga menuliskan di esainya bahwa dia juga mau jadi guru. Tapi apa yang membedakan kamu gitu? Nah, ini aku sebutkan, makanya aku sebutkan guru bukan sembarang guru. Eh, saya tidak ingin hanya menjadi guru fisika. Boleh di slide, Kak Gila. Fisika yang mengajarkan materi di kelas sekedar untuk menuntaskan kewajiban. Jadi kebanyakan guru gitu kan, kayak ini jam mapel kamu masuk ya udah gitu aja. Apapun hasilnya nggak perlu karena intinya kewajiban aku udah selesai gitu. Ada beberapa guru yang seperti itu. Nah, jadi aku sebutkan bahwa aku nggak akan seperti itu. Nah, lebih daripada itu, saya ingin menginspirasi dan memberikan pengalaman berharga bagi anak didik seperti yang saya dapatkan semasa SMA. Jadi, aku buat di sini bahwa uh, aku buat di sini salah satu role model aku menjadi guru. Beliau adalah guru aku di SMA yang mengajarkan aku tentang percaya diri, ikut-ikut lomba, dan juga hal lain sebagainya. Dan aku juga izin sama beliau, "Eh, Pak, boleh nggak nama Bapak saya cantumkan di esai beasiswa saya?" Saya bilang gitu, tentu, kata beliau. Jadi ini bertemu dengan Pak Takin, seorang guru TIK yang unggul dalam bidang penelitian dan selalu membawa semangat perubahan, merupakan anugerah luar biasa. Tidak semua siswa bisa mendapatkan sosok guru yang kompeten, terutama di daerah tertinggal seperti saya. Nah, saya ingat betul beliau. Iya, gimana? Nah, aku lanjutin deh. Saya ingat betul alasan beliau saat saya bertanya mengapa mau mengajar di daerah kami. Padahal dengan kemampuannya beliau dapat menjadi dosen di universitas favorit. Nah, jadi kalian juga bisa nambahin inspirasi kalian nih, misalnya guru kalian. Karena jujur, guru yang aku ini sangat hebat. Jadi beliau itu memang mampu jadi dosen gitu, tapi memilih di sekolah kami karena beliau itu merasa bahwa kalau saya mengajar siswa yang memang sudah punya privilege finansial, sudah memang punya keinginan yang kuat untuk sukses gitu, itu mereka akan merasa kontribusi saya itu biasa aja. Tetapi ketika saya mengajar di daerah kalian yang memang tertinggal, kalian punya keadaan finansial yang kurang,
dan nggak ada yang mengayahkan kalian, saya yakin apa yang saya lakukan ini akan sangat bermakna bagi kalian. Jadi gitu kata guru saya. Dan itu juga salah satu hal yang membuat saya memang mau menjadi guru. Jadi di sini untuk kalimat ini, kalimat analogi yang dibuat tanda petik ini tuh kalimat yang aku sendiri ya, yang ibaratin ke fisika. Tapi ini lagi azan, boleh nggak berhenti dulu ya? Boleh ya teman-teman? Boleh, Boleh, Kak. Kak. Oke, aku nggak enak ngomong-ngomong azan ya. Bisa kalian baca dulu deh sambil nunggu. Kak, nanti esainya boleh di-share nggak, Kak? Boleh nggak ya? Nanti kalau di-share, em, aku share. Tapi aku ada share versi yang aku beberapa, ada apa sih? Ada ah, potong-potong gitu. Boleh ya? Yang itu aja ya. Oke, Atau Kak. atau yang fullnya. Kalian mau fullnya atau yang potong-potong? Yang fullnya, Kak. Ya udah Yang deh, full, boleh. Kak. Nanti ya. Oke, udah aku lanjutin ya. Jadi sampai mana tadi? Oh, sampai kutipan ini. Kutipan ini aku ubah dari sebenarnya ini kayak percakapan biasa aja, cuman untuk lebih menarik memang aku ubah jadi dalam ada unsur-unsur fisikanya gitu buat mendalami si fisika ini. Tiap anak ibarat foton yang berusaha menembus celah sempit dalam eksperimen celah ganda. Kalian yang bermimpi untuk berkuliah namun ragu adalah foton-foton yang belum menemukan jalan. Bagi Bapak, mendampingi perjalanan foton tersebut menuju intervensi yang sempurna lebih berarti dibandingkan mengarahkan foton-foton yang sudah memiliki jalur terang di kota besar sana. Jadi itu maksud dari kalimat yang udah aku eh Kak, buat buat esai ini, buat esai ini bisa buat esai LPDP kah? Oh, maksudnya gimana ya? Tentu struktur dari esai LPDP itu bakalan cukup berbeda juga ya dibandingkan beasiswa unggulan. Nanti aku bakal jelasin lagi. Terus lanjut, analogi syarat maknanya membuat saya bertekad untuk melanjutkan tongkat estafet beliau sebagai pendidik yang menginspirasi. Oleh karenanya, saya selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, jadi ini saya ceritakan perjuangan saya untuk bisa, ini cerita perjuangan saya untuk bisa mendapatkan beberapa lomba, memenangkan beberapa lomba ya. Jadi gini, saat sebagian orang terlelap, saya masih fokus belajar gitu. Karena di SMA itu aku juga cukup ambis, bukan cukup sih, sangat ambis juga sebenarnya. Jadi saat siswa lain sudah beristirahat tenang di rumah,
saya masih sibuk mengurus organisasi di sekolah gitu-gitu. Jadi kita buatlah kesibukan kita untuk mencapai si mimpi kita tersebut. Jadi lanjut, menjalani hari yang begitu panjang, merasa lelah dan letih sudah pasti. Namun untuk mendapatkan hasil yang indah pasti butuh pengorbanan yang tak mudah, bukan? Salah satunya adalah mengorbankan waktu hari ini agar tidak terlena dengan kehidupan gemerlap remaja. Dengan usaha, doa, dan restu orang tersayang, saya berhasil menjadi salah satu di SMA Negeri 1 Tambangan. SMA saya dengan nilai akhir 96,6. Ini boleh kalian cantumin, boleh enggak, tapi aku cantumin sih. Dan meraih lebih dari 5 gelar juara pada perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Selain itu, saya juga menjadi murid pertama dari sekolah saya yang menjuarai lomba komik digital pada FLS 2N tahun 2023. Dan itu yang aku ceritakan pas pertemuan kemarin, meskipun taraf kabupaten, aku tuh sangat bangga karena mendapatkannya itu sangat susah dibandingkan saat aku lomba esai gitu. Jadi ini yang aku sebutkin itu, meskipun masih taraf kabupaten, namun alhamdulillah saya berhasil mengayomi adik kelas untuk selanjutnya. Nah, terus masuk ke paragraf berikutnya, aku masuk ke bagian organisasi. Di lingkup organisasi, saya menjadi ketua sekaligus founder organisasi Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi mungkin kalian juga bisa nanti menyebutkan dan usahakan juga kalau misalnya kalian anggota ataupun apapun itu ketua, sebutkan peran kalian tersebut. Jangan hanya sekedar menyebutkan saya jadi ketua di 5 organisasi gitu, tapi kamu nggak menyebutkan salah satu eh, peran spesifik kamu yang membuat kamu terlihat di organisasi tersebut. Nah, jadi aku buat organisasi ini hadir atas kekhawatiran saya melihat rendahnya minat literasi anak-anak di kawasan tempat saya tinggal. Di organisasi ini, saya beserta rekan lain melaksanakan berbagai kegiatan dalam usaha peningkatan literasi seperti pojok baca di sekolah dan pojok pelangi, pustaka pelangi di desa. Nah, terus saya menjadi relawan yang terjun untuk mengajari anak membaca. Nah, ini kalian bisa juga sebutin peran kalian lah di organisasi tersebut. Terus saya juga karena pendidikan fisika, saya juga tentunya harus sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan fisika dong. Nah, saya jelaskan juga bahwa di kegiatan tadi saya juga memasukkan beberapa eksperimen fisika. Saya senang saat mereka antusias dan bertanya banyak hal tentang fenomena yang berkaitan dengan fisika dan alam. Nah, meskipun dengan hal yang aku lakukan ini, hal yang aku lakukan ini mungkin sangat sederhana, tetapi harapannya hal yang sederhana ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga semangat belajar mereka lebih tinggi lagi. Terus lanjut ke selain itu pada Pustaka Pelangi juga tersedia berbagai buku bacaan yang dapat dipinjam. Boleh next lagi. Terus aku juga di sini menyebutkanlah buku yang kami buat, khususnya aku di situ dari organisasi ini. Sebagian buku tersebut merupakan buku milik pribadi yang saya hibahkan dan salah satunya adalah buku antologi puisi Melukis Pelangi Merajut Asa di Langit Madinah. Sebuah buku yang saya dan anggota GLS persembahkan untuk anak-anak yang berisi perjalanan hidup, nasihat, dan motivasi untuk menjadi manusia bermanfaat. Terus, aku juga merupakan menteri di Kementerian Pendidikan, Penelitian, dan juga Pengembangan OSIS di SMA aku yang juga bertugas di perpustakaan. Jadi, jabatan aku di GLS dan juga di Kementerian Pendidikan itu berkolaborasi untuk aku bisa menjalankan program-program kerja tersebut. Nah, kayak ini kan sebagai yang bertugas di perpustakaan sebagai Kementerian Pendidikan, aku juga punya akses untuk memberikan pinjaman ke GLS tadi, gitu. Terus selain GLS, saya juga founder kelompok ilmiah remaja. Kalau yang tadi itu fokusnya ke tulisan-tulisan fiksi, kalau di KIR ini tuh ilmiah. Jadi berfokus pada penelitian ramah lingkungan dengan output produk dan karya ilmiah. Di organisasi ini, saya menjadi mentor yang mengajarkan teori memimpin dan mengawasi penelitian serta melakukan review full paper dan presentasi terhadap rekan yang akan melaksanakan lomba. Jadi, ini didirikan dari aku kelas 10, tapi aku baru jadi mentornya itu ketika kelas 11 dan juga kelas 12. Kelas 11 itu aku masih jadi mentor sekaligus ikut-ikut lomba, tapi di kelas 12 itu aku udah betul-betul mementori
di KIR ini. Jadi aku lombanya nggak aktif lagi gitu. Terus, nah jadi inilah dari berbagai organisasi ini, aku yakin aku mampu menjadi guru gitu. Karena apa aja yang aku dapatkan dari berbagai organisasi tersebut. Nah, di sini aku sebutkan, saya sangat bahagia karena merasa seperti sedang melaksanakan simulasi mengajar sebagai seorang guru. Beragam pengalaman berharga yang saya temukan dalam kelas mentoring menjadikan saya lebih semangat untuk mengejar karir sebagai guru. Organisasi yang diikuti juga tentunya membuat soft skill seperti public speaking, problem solving, leadership juga semakin terarah. Namun, ini salah sih ya, di awal paragraf itu harusnya nggak boleh namun. Itu kan, cuman ya ini yang dulu biarkan berlalu untuk kalian lebih paham lagi tentang kaidah bahasa Indonesia ya. Namun berbagai prestasi di atas ternyata belum sepadan dengan euforia luar biasa ketika mendapat kabar bahwa menti yang saya bimbing mendapatkan hasil yang memuaskan pada lomba karya tulis ilmiah yang diikutinya. Nah, jadi di sini aku sebutkan bahwa eh, nggak ada apa-apanya loh, meskipun aku menang lomba, aku bahagia. Tapi aku juga sangat bahagia ketika orang yang aku mentori ataupun aku sebut sebagai menti itu menang gitu loh. Jadi, oh ternyata ilmunya tuh nggak cuma sampai di aku, tetapi juga di adik-adik aku gitu. Dan itu yang membuat aku juga sekarang jadi mentor. Aku harap kalian juga bisa jadi penerus Awardi Beasiswa Unggulan 2025. Jadi nanti kalau misalnya kalian lolos, aku tuh bangga banget. Semoga yang di sini 38 orang ya ikut aku sama Kila dan yang lainnya itu bisa lolos. Amin. Aminin dong. Amin. Amin, Kak. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga ya. Terus aku lanjut. Mana tadi? Terus sampai detik ini bahkan saya masih teringat bagaimana perasaan haru saya saat mendapat notifikasi berisi ucapan terima kasih dari teman media sosial. Karena aku juga itu ya, karena di media sosial juga sering aku dapat menti dari media sosial gitu. Kayak dia tahu aku suka lomba esai, suka lomba puisi. Jadi banyak memang yang jadi menti aku, Kak, kayak proofreading, esai, beasiswa, apapun itu gitu, aku mau membantu mereka. Dan aku sangat bahagia ketika mereka berhasil gitu. Dan ini aku sebutin, meskipun hanya ucapan terima kasih dan lain sebagainya, tapi aku sangat bahagia. Ada juga rasa bangga saat teman yang mengikuti kelas mentoring public speaking yang aku bilang di KIR, itu bisa tampil percaya diri berpidato di podium. Nah, terus boleh di slide berikutnya. Eh, saya percaya, mana tadi? Karena dari HP sulit. Nah, saya percaya aksi saya hari ini adalah hasil perubahan hari kemarin dan adanya GLS dan KIR hari ini akan membawa perubahan di hari esok gitu. Jadi, dan alhamdulillah dari GLS dan KIR ini aku lihat anggota member-member yang dua organisasi itu sampai sekarang sangat aktif ikut lomba. Jadi dari mereka aku yakin mereka juga bakal jadi mentor, jadi bakalan beranak pinak gitu loh, jadi biner gitu. Ilmunya itu nggak berhenti di mereka, ilmunya nggak berhenti di aku dan akan berlanjut untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik tadi. Tidak hanya untuk SMA Negeri 1 Tambangan, namun juga untuk Indonesia. Ya, jadi udah aku bilang di kemarin juga bahwa kontribusi aku tuh nggak banyak-banyak. Aku nggak yang punya audiens berpuluh ribu, pengikut berpuluh ribu. Aku nggak ikut diundang dari narasumber ini itu, bukan itu kontribusi. Terus lanjut, setelah hasil memuaskan dari GLS dan KIR, keinginan saya untuk memberikan manfaat bagi banyak orang semakin besar. Menjadi seorang guru fisika dan ikut terjun ke dalam dunia penelitian adalah secuil harapan yang ingin saya realisasikan selanjutnya. Nah, jadi ini masuk ke harapan aku di masa mendatang. Penelitian yang saya lakukan semasa SMA menjadikan saya tumbuh menjadi manusia yang berpikir kritis dan selalu melihat solusi dari berbagai sisi. Proyek pertama saya di bidang SDGs dalam pembuatan plastik biodegradable berbahan tumbuhan porang dan biosolar dari biji karet mengantarkan saya pada penelitian berharga selanjutnya. Di lain kesempatan, saya memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di pasca pandemi dengan membuat aplikasi aman, itu anti menganggur. Pada 2 bulan pertama masa uji coba, aplikasi ini telah membantu lebih dari 10 orang freelancer yang merupakan korban PHK COVID-19. Lalu ini kan masa COVID ya gitu. Jadi aku memang masukkan juga
Lalu saya juga meluncurkan aplikasi Peace Literasi Moderasi Beragama sebagai usaha untuk mewujudkan generasi yang toleran dan moderat dalam lingkup masyarakat Indonesia yang multiagama. Dengan kemampuan komputasi yang dimiliki dan pendidikan dalam bidang fisika gitu. Jadi kenapa aku memasukkan esaiku yang membuat aplikasi aman dan juga membuat kuis literasi itu karena aku mau sambungkan ke eh, tujuan aku berikutnya. Tujuan aku berikutnya juga mau membuat aplikasi. Jadi gimana caranya si panitia ini tahu bahwa nggak bilang gini gitu loh, kamu membuat aplikasi sementara kamu aja belum pernah buat aplikasi gitu kan. Jadi biar nggak dibilang gitu ya aku memang mention bahwa aku pernah loh sebelumnya, jadi ini nggak mimpi ece-ece gitu. Jadi kalian juga bisa buat yang memang berkorelasi masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Jadi rencana karya saya ke depannya adalah membuat sebuah aplikasi pembelajaran fisika menyenangkan. Dan ini tuh kalau bisa jangan yang umum. Kalau misalnya aku berhenti di pembelajaran fisika yang menyenangkan, udah gitu aja. Ya, itu bisa dicari dari mana aja gitu kan. Tapi kita bisa sebutkan hal yang lebih spesifik. Artinya aku memang menyiapkan hal itu. Menyiapkan hal itu dalam bentuk apa? Namanya aku siapkan. Bahkan dari hal sekecil nama aplikasi itu aja udah aku siapkan dari sekarang. Gitu. Jadi aku buat nama aplikasinya itu PCC, yang singkatan dari Physics Easy. Jadi mungkin buat kalian yang menganggap fisika itu rumit dan juga hal lain sebagainya, mungkin semoga nanti terbantu dengan yang akan aku wujudkan ke depan. Jadi dengan perencanaan yang matang, saya berharap hadirnya aplikasi ini nantinya dapat mengubah mindset buruk siswa dan mahasiswa tentang fisika dan dapat membantu mereka dalam memahami materi pembelajaran maupun eksperimen fisika dengan mudah. Lanjut, Ki, ini penutup ya kayaknya. Dan latar belakang pendidikan fisika dan pengalaman dalam penelitian, saya akan berkontribusi, tegaskan lagi, saya akan berkontribusi mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai alinea keempat Undang-Undang 1945 dengan mengabdikan diri sebagai guru di daerah tertinggal namun menginspirasi untuk tingkat nasional. Jadi beasiswa ini akan membantu saya untuk fokus pada studi tanpa memikirkan beban finansial sehingga saya dapat mengoptimalkan waktu dan usaha dalam mencapai goals ini. Jadi memang betul banget bahwa beasiswa unggulan ini sangat memberikan kita, aku merasa terbantu sekali dengan beasiswa unggulan ini. Jadi kayak apa ya, aku ikut kegiatan ini itu aku nggak terhambat sama ongkos gitu lah misalnya, aku nggak terhambat sama transportasi. Jadi ini kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa unggulan, aku memang tetap mau berkontribusi, tetapi itu bakalan sulit karena mungkin aku bakalan harus cari kerja dulu, aku bakal sambil kerja juga kan. Jadi kalau ini tanpa pekerja pun sebenarnya aku udah bisa untuk memenuhinya gitu. Tapi ya lanjut, dengan menjadi awardi, saya juga akan bertemu dengan pemimpi hebat dari seluruh Indonesia yang dapat menjadi partner saya untuk mewujudkan aplikasi pembelajaran PCC. Dan ini betul banget, aku ketemu banyak teman-teman hebat, khususnya kalau kita ada pertemuan di forum awardi beasiswa unggulan Sumatera Utara, itu juga keren-keren banget semuanya. Jadi kita bisa berkolaborasi lah. Lalu beasiswa ini saya yakin dapat memecahkan berbagai tantangan pendidikan Indonesia dengan inovasi dan kembali melanjutkan pengabdian saya semasa SMA dengan lebih efektif dan skala yang lebih luas. Mengangkat karya yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, saya yakin Indonesia dapat keluar dari middle income trap menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi, sambungkan lagi. Di awal aku menyebutkan tentang middle income trap. Pada akhirnya aku percaya bahwa middle income trap ini kita bisa keluar dari hal tersebut dengan kontribusi yang akan aku lakukan. Gitu. Jadi, ini sih beasiswa esai yang udah aku buat, capek banget bacanya. Salam satu cita. Mhm. Ini aja mungkin dari aku. Dari teman-teman adakah yang ingin bertanya? Sebenarnya tadi tuh aku jadwalin selesainya jam 8, tapi ternyata lewat ya. Adakah yang ingin bertanya? Ada nggak? Kalau nggak ada, biar kita tutup.
Oke, sepertinya nggak ada karena aku juga udah jelasin ya. Ada sih di kolom komentar. Kak, kontribusi masa depan harus sesuai dan korelasi dari kontribusi yang telah kita lakukan sebelumnya ya, Kak. Karena di draft essay awal saya, salah satu rencana saya mau buat aplikasi, namun belum punya pengalaman buat APK. Eh, ya, sebenarnya nggak harus, cuman memang akan sangat bagus kalau memang berkorelasi gitu loh. Jadi, kayak yang aku bilang tadi, kamu mau buat aplikasi ke depannya. Kenapa kamu yakin bisa membuat aplikasi ke depannya? Ya, karena aku pernah buat aplikasi sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu mau buat aplikasi ke depannya, tapi belum pernah punya pengalaman sebelumnya, ya udah berarti kamu harus bisa menyampaikan dan juga menekankan bahwa kamu bisa belajar. Maksudnya ya kamu bisa belajar untuk karya yang akan kamu lakukan sekarang tuh. Kamu bisa belajar lah untuk melakukan hal tersebut. Bisa difahami nggak, Nazwa? Kak izin bertanya. Bentar ya. Apabila hook essay kita ganti dengan pernyataan dari ahli yang disertai dengan data, apakah bisa, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Sebelumnya bisa. Semuanya bisa aja, asalkan kamu pastikan menarik. Karena nggak ada tuntutan harus quotes, nggak ada tuntutan harus kata motivasi, dan lain sebagainya. Semua bisa aja, asalkan si data tersebut bisa kamu sajikan secara menarik. Artinya nggak monoton gitu. Atau nanti kamu boleh kirim yang mau kamu buat ke WA, nanti boleh aku apa? Boleh aku komentari kayak ini ganti ini gitu untuk hooknya aja. Gitu ya. Lalu ada lagi nggak? Kak izin bertanya, saya dari Prodi Manajemen, sedangkan saya tidak ada kontribusi dari dalam lingkup itu. Saya bingung buat cari benang merahnya. Jadi, kontribusi kamu dalam lingkup apa? Sebenarnya semua itu eh, ada, kita bisa aja cari benang merah loh. Itu bisa aja kita cocok-cocokkan, bisa aja kita paksa-paksakan, tetapi harus tetap bagus lah cara pemaksaannya gitu. Apa? Jadi Aulia Vinanda, jadi kontribusi yang memang kamu lakukan itu dalam lingkup apa? Soalnya nanti semua lingkup sebenarnya bisa kita satukan dalam benang merah sastra. Sastra ya. Jadi nanti boleh deh kamu kirim lebih lanjut ya. Di chat juga boleh. Kamu kirim kayak sastranya yang gimana, kamu manajemennya gimana, nanti biar aku bantu cari benang merahnya juga. Oke, ada lagi? Ada Grazia Seven. Grazia Seven, silahkan. Selamat malam, Kak. Aku mau tanya, Kak, sebenarnya em, terkait tugas yang di Google Classroom, boleh tanya nggak ya, Kak? Tugas yang apa? Yang di Google Classroom, Iya, apa uh, tugasnya? yang itu uh, persiapan administrasi, Iya, itu administrasi terus. ada diminta mengunggah KTP Kakak, terus nanti disatukan gitu kan, Kak, di folder Drive. Nah, itu kan sebenarnya di situ ditulisnya nggak usah semua dokumen dimasukin, cukup yang udah ada aja. Nah, tapi uh, kalau untuk KTP atau kakak apa perlu diupload ya, Kak? Oh, kalau untuk penugasan yang itu bukan aku yang handle ya. Jadi itu mungkin
nanti bisa tanya di apa aja, di GC aja. Itu Kak Pram. Soalnya aku nggak bisa handle Google Classroom untuk saat ini gitu. Jadi nanti boleh ditanya di grup aja ya sama Kak Pram. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Terus ada lagi. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin sampai sini aja dulu ya. Terima kasih untuk malam ini dan maaf karena jadwalnya. Oke. Kak, maaf out of topic. Aku mau tanya untuk absen nanti bagian tanggal kehadiran itu sesuai sheet tanggal 26 atau tanggal sekarang aja? Sesuai sheet aja ya. Kalian tetap sesuai sheet aja deh, biar mudah. Oke, terima kasih untuk 37 yang sudah hadir. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Kak. Terima kasih banyak.